hidup saya. Jangan ikut campur. Diam. Gue cuma pengen lu berkatin gue, lindungin gue, temenin gue. Gue gak mau tahu apa yang ada di hati lu. Gue gak peduli apa yang lu pengen. Ini hidup gue. Saudara, ini bedanya. Kalau saya pasti turun kalau digituin. Tapi Roh Kudus enggak. Shalom semua. Kembali lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen. Kali ini bersama Pastor Christopher Tapiheru. Saya senang sekali kamu bisa meluangkan waktu sejenak untuk menonton video ini. Pernah nggak sih kamu ada di sebuah titik dalam hidup di mana kamu merasa mentok? Kamu sudah berdoa, kamu sudah bertanya, kenapa Tuhan? Kamu sudah mencari jawaban ke sana kemari, tapi yang kamu dapatkan cuma kesunyian. Seringkali kita merasa kalau Tuhan itu jauh, karena Dia nggak menjawab pertanyaan kita dengan kalimat yang jelas. Kita mau penjelasan, kita mau alasan. Tapi hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat dalam dari pesan Pastor Christopher Tapiheru. Beliau membahas tentang satu momen di mana kasih itu sendiri yang turun tangan untuk menjawab. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah tindakan yang mungkin selama ini kita lewatkan maknanya. Siapkan hati kamu, yuk kita selami lebih dalam dengan tonton video ini sampai selesai dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Shalom semua, silakan duduk. Thank you, sebuah sukacita dan kehormatan untuk bisa berbagi di tempat ini. Thank you kepercayaannya, menyapa juga semua yang online. Ditungguin onsite ya, kecuali berhalangan gitu ya. Saudara, melaksanakan amanat agung adalah sesuatu hal yang disebut, ada satu buku, dia ditulis dengan judul The Great Omission. Omission adalah pengabaian. Pengabaian agung. Sebenarnya harusnya The Great Commission, benar ya? Amanat agung. Tapi ini amanat yang paling sering diabaikan. Jadi kalau bisa bicara ada yang paling sering diabaikan dalam hidup seorang Kristen itu ini. Ya karena gak sedikit orang yang mengira menjalankan amanat agung itu tugasnya pendeta doang. Ya saya mah cuma jemaat biasa, apa sih? Tapi kita akan lihat, apa iya? Gitu. Apakah benar seperti itu? Kita ke Matius 28 ayat 18-20, bagian yang saya percaya kita udah pernah dengar, udah sering baca, cuman selalu ngerasa ini bukan bagian saya, entah gimana. Ya ini Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga, saudara. Nah kalau bisa dibilang sebelum akhir hidupnya di bumi ini, benar ya, karena dia kembali ke sorga, kan dia berasal dari sana. Jadi saya kurang suka perayaan, hari perayaan yang di kalender tuh, kenaikan Yesus ke sorga. Sebenarnya bukan kenaikan, kembalinya. Karena dari sana. Benar, naik itu kan dari bawah ke atas. Masa dia dari atas ke bawah, terus balik lagi. Benar ya, berarti namanya harusnya kembalinya Yesus karena Yesus selalu bilang, kalian dari bawah, saya dari atas. Kalian dari dunia ini, saya bukan dari dunia ini. Benar ya. Jadi sebelum Yesus kembali ke sorga, ini yang dia katakan, dia mendekati mereka, mendekati orang-orang yang emang nurut. Ketika Yesus bilang, saya akan naik ke sorga, dari atas bukit ini kalian ngumpul. Ngumpul tuh sekitar berapa ratus orang di situ. Ya semua menyembah Yesus, di ayat sebelumnya Anda bisa baca, tapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi dalam crowd, dalam kerumunan, dalam bahkan gereja jemaat, orang yang menyembah Tuhan, bisa jadi banyak yang ragu-ragu. Dan keraguannya akan kelihatan nanti di pengabaian agungnya. Itu menunjukkan keraguan. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bicara otoritas, bahasa kata kuasa dipakai authority. Otoritas artinya dia itu punya kuasa, punya hak. Diberikan oleh Bapaknya sendiri, oleh Tuhan sendiri. Ya, untuk apa? Punya hak, punya otoritas berarti untuk menyuruh siapapun melakukan apapun. Karena dia punya otoritas itu. Ya, apa isi suruhannya, perintahnya? Pergilah, karena itu apa? Karena saya punya segala otoritas di sorga dan di bumi. Saya berhak nyuruh siapapun melakukan apapun, karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar untuk melakukan, bukan ajar untuk tahu doang. Kalau ajar untuk tahu doang bisa dikirim PPT-nya. PDF-nya bisa dikirim.
link khotbahnya bisa dikirim suruh nonton sendiri. Ajaran untuk melakukan berarti harus ada yang melakukannya, mencontohkan bagaimana harus melakukannya. Ngerti ya? Berarti teladan hidup ini lebih dari cuman sekedar pengajaran, tapi keteladanan hidup harus ada berbagi hidupnya, nggak bisa cuman nyerocos doang, nggak bisa cuman satu arah gitu. Ya, berarti dimulai dengan apa? Pergilah jadikan semua bangsa murid. Gimana bisa dimuridkan? Ya berikutnya ada namanya baptisan. Sebelum baptis harus diinjilin dulu. Ya dong, orang yang kalau nggak percaya Yesus Tuhan kan nggak bakal mau dibaptis. Berarti ini melibatkan apa? Amanat Agung melibatkan bukan hanya pemuritan tapi juga penginjilan. Nah penginjilan sama pemuritan itu dua makhluk yang berbeda. Walaupun itu nggak terpisah harusnya. Sebelum orang dimuridkan dia harus dibaptis dulu dan diinjili dulu. Ya, dari situ. Tapi gini, penginjilan sama pemuritan kerap kali kita nggak bisa bedain karena pikir ini amanat agung berarti penginjilan. Akhirnya ada orang yang pikir kalau udah nginjil udah beres. Ya akhirnya ngapain muridin lagi, kan sudah nginjil Pak. Kan itu amanat agungnya penginjilan. Enggak, itu disuruh buat murid loh. Bukan cuma penginjilan. Ya saya gambarkan dengan ilustrasi ini untuk ngebantu kita. Ya dalam hidup ini hidup kita buat naik mobil, berhenti di lampu merah. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok di samping kaca. Ngamen kah atau ngemis kah, nggak tahu. Penginjilan tuh kayak buka kaca, terus lempar duit, taruh duit nih, tutup lagi. Ya dan kita ceritain tentang Tuhan Yesus, ya udah, mau percaya mau enggak urusan lo, yang penting tugas gue udah selesai kan gitu. Lampu merah hijau kita jalan, bener ya? Tapi pemuritan bukan buka kaca ngasih duit, pemuritan tuh buka pintu, suruh masuk. Kita berbagi hidup sama dia dan nggak sedikit orang yang nggak mau, kalau udah kesono, aduh, nggak deh Pak, saya udah kebanyakan tanggungan sejujurnya. Anak saya aja 3. Ya, belum anggota KUL, udah ribet udahlah, yang penting saya udah nginjil. Akhirnya kita memisahkan kedua hal itu dan melakukan salah satunya dan mengira nggak harus melakukan yang satunya, tapi semuanya ini satu paket. Ya, dan kita suka bagian yang ini, yang keduanya, janjinya kita senang. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Immanuel, Tuhan yang berserta kita. Kita nggak pernah ditinggalkan. You'll never walk alone, kata Liverpool. Ini yang suka tim bola, Liverpool. Benar ya? Kita senang. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Kita selalu berdoa, Tuhan jangan pernah tinggalkan saya. Oh ya. Saudara, berapa banyak yang tahu bahwa janji penyertaan ini hanya berlaku buat yang mau pergi. Oke? Suka nggak suka, mukanya pada bete. Saya tahu. Ya. Saudara mesti ngerti, fasilitas sama otoritas itu satu paket. Nggak bisa kita ambil fasilitasnya doang, harus tunduk sama otoritasnya karena satu paket. Benar ya? Janji penyertaan cuman berlaku buat yang mau pergi. Kita pikir sendiri gini loh. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 ada ayat yang terkenal tentang Roh Kudus. Ya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksi, bukan sakti. Benar ya? Jadi nggak perlu jadi sakti dulu baru bisa jadi saksi, bukan? Ini perkara percaya atau enggak bahwa kita telah menerima kuasa, otoritas dikasih kepada kita. Itu yang tadi Yesus bilang. Ini sama momennya Yesus mau naik ke sorga. Ya, dia bilang Pak, pergi jadikan semua bangsa muridku, segala otoritas diberikan kepada saya berikan juga kepada kamu. Terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bicara bukan cuma fasilitas, bukan cuma Tuhan nemenin kita kemanapun kita pergi, tapi ada otoritas di mana kita dipercaya untuk melakukan, melanjutkan yang Yesus kerjakan. Kamu akan jadi saksiku. Di Yerusalem, dari lingkup yang paling kecil, keluarga kita dulu, orang-orang paling dekat. Sampai ke ujung mana? Ujung jari. Sekarang kan ujung bumi di ujung jari, bener ya? Dari orang-orang terdekat sampai postingan. Orang-orang yang paling jauh, yang ngeliat cuma dari postingan doang. Dan sampai jangkauan terjauh kita. Jadi jangan sampai postingannya rohani, kehidupan aslinya roh jahat, jangan sampai. Ya, cuman pencitraan doang kayak yang korupsi 361T itu bio Instagramnya Yesaya 60 ayat 1 loh. Bangkit dan bersinarlah, rise and shine. Dahsyat, tapi cuman pencitraan doang. Ya, jangan. Kita diberi kuasa. Saudara, ini yang pertama, ini tentang amanat agung. Kita mesti udah tahu amanat agung itu penginjilan dan berikutnya pemuritan. Ini yang mestinya kita kerjakan karena ini yang Yesus minta sebelum dia naik ke sorga. Ini kalau ada orang yang menjelang meninggal, oke, dia meninggalkan kita, maksud dalam artian dia naik ke sorga, kembali ke sorga. Kalau orang mau meninggal kan dia biasa kasih wasiat, dia permintaan terakhir. Kita mikirnya warisan doang ya, kan kita senengnya gitu ya, warisannya pengennya
fasilitasnya, nggak mau otoritasnya. Padahal yang kasih warisan kasih permintaan. Ya, dari semua yang saya bilang, kamu please lakukan ini. Pastikan kamu lakukan ini. Dan itu yang Yesus bilang. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis, ajar mereka. Ya, amanat agung. Siapa yang rindu penyertaan Tuhan harus rela untuk pergi. Karena fasilitas cuma berlaku buat yang tunduk otoritas. Penyertaan cuma berlaku buat yang mau pergi. Melakukan amanat agung, melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung. Colek samping-samping. Jangan belaga nggak ngerti. Ya nggak bisa nih kita cuma pengen fasilitas nggak mau otoritas, nggak bisa nih. Oke. Saudara, di 2 Korintus 5 ayat 19-21 dikatakan bahwa mereka yang membawa atau para orang-orang yang melakukan amanat agung, melaksanakan amanat agung adalah para pemberita kabar baik. Jadi Anda mesti sadar yang kita miliki ini kabar baik. Ya, bukan kabar baik menurut kita doang, tapi kabar baik buat semua orang. Ya, 2 Korintus 5 ayat 19-21, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi dia mengampuni segala dosa kita. Itu maksudnya. Pelanggaran yang gak diperhitungkan itu karena diampuni. Ya, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ingat, yang kita punya adalah kabar baik. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Apa isi nasihatnya? Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Bahasa gampangnya adalah apa? Berhenti ngajak ribut Tuhan. Oke? Beri dirimu didamaikan. Berhenti ngelawan. Ayolah. Ya, Tuhan gak marah sama kamu. Tuhan sangat mengasihimu. Ayo. Berhenti ngelawan dia. Dia yang di pihak kamu. Jangan ngelawan yang di pihak kamu. Ya. Gimana caranya dia mendamaikan? Dia yang tidak mengenal dosa. Kristus, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya oleh Bapa menjadi dosa karena siapa? Anda dan saya. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ini kabar baiknya. Ini yang kita mau kasih tahu ke semua orang. Ayo, lu tuh udah diselamatin loh. Ayolah, masa mau ajak ribut Tuhan terus? Udahlah, stop lah. Ya, berilah dirimu didamaikan. Beri diri artinya apa? Tanpa paksaan. Dimohonkan, dimohon, bukan dipaksain, bukan dituntut. Berilah dirimu. Ini isi pesannya, ini isi berita yang kami bawa. Kamu udah diperdamaikan dengan Tuhan, berhenti ngajak ribut Tuhan. Dia sangat mengasihimu, dia udah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kamu. Ayo. Ya, ini kabar yang kita punya, saudara, kita pemberita kabar baik. Dan Alkitab mencatat dari mulut Tuhan Yesus sendiri dibilang apa? Diberkatilah mereka yang membawa kabar baik. Ya, bersyukurlah kalau ada orang yang datang dalam hidup membawa kabar baik itu tentang siapa? Tentang Yesus. Bersyukur kalau punya orang-orang yang sangat mengasihimu sampai mereka beritain tentang Yesus. Karena resikonya gede buat mereka. Ya, kalau kita nggak terima minimal kita jauhin. Ya, maksimal secara aktif kita aniaya. Kan gitu. Sekarang saya mikir ya, bisa nggak sih kalau lu nggak mau terima tentang Yesus, tinggal bilang, oh no thanks, tinggal bilang tidak terima kasih, kenapa mesti ngerusuin kita? Emang kita ngapain? Bener ya? Kalau emang nggak terima tinggal bilang, udah no thank you, Yesus bukan buat saya, nggak perlu sampai menganiaya kita. Kenapa mesti sampai dipersekusi, ngerti nggak? Ya, nggak perlu tinggal bilang nggak, akan beres. Tapi bukan itu yang terjadi, kita kerap kali bukan hanya ditolak tapi diserang. Ya, diincer, mau dihabisin. Ada 3 hal yang saya pengen revisit kenapa seorang itu mengabaikan amanat agung. Ini ada 3 kesalahpahaman atau kesalahhidupan saya sebutnya, karena salah paham jadi salah hidup. Ini the how determines the why. The why determines the how. Kenapanya menentukan bagaimananya. Ini karena alasannya salah, jadi gimananya juga jadi salah. Benar ya? The why determines the how. Bagaimana caranya? Kenapanya menentukan gimananya. Karena kita salah paham, jadinya salah hidup. Ada 3 yang menyebabkan orang itu nggak melaksanakan amanat agung. Yang pertama, ragu. Yohanes 14 ayat 6, ini ayat yang paling diragukan sama banyak orang Kristen. Gak sedikit orang yang katanya Kristen, tapi gak percaya sama Yesus.
Ya, Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Ada apa nggak ada? Orang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, bukan. Banyak agama tapi jalan cuma satu. Ada yang agak dekat jembatan katanya. Ini saya dengar sendiri dari rambut. Hah? Jembatan dari rambut? Dari kayu yang reot aja gue takut putus, apalagi rambut. Oh jangan sedih, bukan cuma rambut, dibelah 7. Ini dari mereka sendiri saya dah. Hah? Serius loh? Jadi kalau bisa nyebrang ke surga nih, gimana bisa nyebrangnya? Rambut loh ini. Tapi saya selalu bilang, oke kalian punya jembatan, saya punya jalan. Lebih masuk akal yang mana nih? Jalan apa jembatan? Ya? Yesus bilang akulah jalan. Dan kebenaran dan hidup. Tapi sorry, cukup banyak yang ragu. Makanya apa? Gak pernah mau nginjil. Kenapa? Kalimatnya selalu keluar kayak dari mulutnya. Ini dari mulut orang yang kata Kristen nih. Ya, udah yang penting lu ibadah. Sungguh-sungguh. Bener gak? Udah yang penting lu jangan jahatin orang. Bener gak? Hah? Lihat gak? Itu keluar dari mulut orang-orang yang ragu. Yang gak percaya bahwa hanya ada satu jalan. Mereka ngira bisa pakai jalan lain. Yang penting lu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sama siapa? Saudara, teroris juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mengira bunuh-bunuhin orang Kristen itu ibadah kepada Tuhannya. Sungguh-sungguh loh. Kata siapa gak sungguh-sungguh? Radikal, makanya dipakai kata itu. Radikal tuh kata yang sebenarnya bagus. Artinya berakar. Dari kata radix, roots. Tapi berakarnya ke mana? Ke siapa? Saudara, orang Kristen kita mengikuti dia. Junjungan kita adalah dia yang memberikan hidupnya. Justru semua orang harus berdoa supaya semua yang Kristen itu gak cuma Kristen-Kristenan, tapi radikal. Roots, kenapa? Karena kita akan jadi orang-orang yang memberikan nyawa kita. Seperti Yesus. Orang-orang lain gak akan pernah terasa terancam. Karena kita bukan mengambil nyawa. Kita gak menebar teror. Kita menebar kasih. Sampai di level yang paling tinggi. Seorang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Justru harusnya orang-orang berdoa biar kita yang Kristen jadi radikal. Nggak takut harusnya, ya dong? Tapi kenapa orang gagu? Saya bilangnya, karena ragu. Ingat tuh kalimat itu, gagu karena ragu. Nggak mau bercerita tentang Tuhan Yesus karena mengira ada jalan lain. Salah paham. Padahal Yesus udah bilang jelas. Bukan salah paham berarti. Apa ya namanya ya? Bahasa Yunaninya itu tambeng, tau gak tambeng? Tanya sebelah, tambeng apa ya? Tanya. Pala batu. Yang ngomong udah Yesus loh. Sudah kalau Yesus yang ngomong aja Anda gak percaya, apalagi Kristo. Siapa gue? Yesus yang ngomong aja kita gak percaya. Yesus bilang gak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Tak seorang pun, kecuali melalui aku. Kita harus belajar percaya. Kalau kita gak akan menginjil, gak akan melaksanakan amanat agung. Karena kita tadi, yaudah yang penting ibadah sungguh-sungguh. Jangan jahatin orang. Yang kedua, apa alasan seorang mengabaikan amanat agung? Matius 10 ayat 28. Di Matius 10 ayat 28, lagi dari mulut Tuhan Yesus bilang gini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, isu kedua, kenapa seorang gak mau menginjil, gak mau menjalankan amanat agung, gak mau memuridkan? Yang pertama karena ragu, yang kedua karena takut sama orang. Ya, Petrus nyangkal Yesus 3 kali gara-gara apa? Takut sama orang. Ini yang terjadi. Ketika Yesus disalib, orang pas lihat dia, loh, lu bukannya murid Yesus? Enggak, siapa? Enggak. Gue gak kenal siapa Yesus. 3 kali. Yang pertama, kedua mungkin di hadapan orang dewasa. Mungkin salah satu di hadapan prajurit. Takut dia. Tapi yang terakhir katanya di hadapan seorang perempuan kecil. Om bukannya muridnya itu? Enggak siapa. Lihat. Takut sama orang. Makanya ketika dia dipenuhi Roh Kudus sangat berbeda. Dia berani banget. Dia menginjil, ceritain tentang Tuhan Yesus, melaksanakan amanat agung, sampai diancam.
ditangkap, diancam, awas loh ngomongin lagi nama Yesus. Ya, awas loh, dipukulin, dilepas. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan mahkamah agama dengan gembira. Aneh banget, habis dipukulin kok gembira. Habis diancam kok malah seneng. Yang ada kan kita takut ya kalau habis diancam ya? Enggak. Mereka pergi dengan gembira dan berkata apa? Kenapa mereka gembira? Karena mereka dianggap layak menderita karena Yesus. Radikal. Dan diam nggak mereka diancam untuk nggak boleh ngomong lagi? Oh nggak mungkin diam. Kenapa? Cinta membuat mereka bersuara. Mereka nggak pengen satupun binasa, benar? Seperti Tuhan nggak pengen satupun dari kita binasa, benar ya? Hatinya sama kayak hatinya Tuhan. Mereka terus berbicara, terus beritakan tentang Yesus untuk melaksanakan amanat agung dan akhirnya sampai di penjara. Anda ingat gak Petrus sempat di penjara di Kisah Rasul? Apa yang terjadi? Dibebasin sama malaikat. Real. Ya tuh, itu yang terjadi kalau kita percaya bahwa backingan kita itu surga. Nggak ada takutnya. Kita tahu satu-satu yang layak ditakuti cuma satu. Bener ya, siapa? Tuhan. Dan yang layak dikasihi juga siapa? Tebak. Dia juga. Bener ya? Kita nggak mau Injil, kita nggak melaksanakan amanat agung karena yang kedua, yang pertama gak ragu, yang kedua takut sama orang. Nah, ketika di penjara terus dibebasin, tebak ngapain? Dipikir bakal ngilang ngumpet, enggak, mereka nginjil lagi. Lah, orang-orang sampai bingung, ini mana yang ditangkap? Udah keluar, sampai di luar masih aja di situ, orang nyari gara-gara, bisa ditangkap lagi nggak? Bisa, akhirnya dibiarin, saking betenya. Dia udah capek-capek ditangkap, tadi keluarin lagi kan. Ya udah bodoh terserah deh gitu. Mereka bingung. Akhirnya apa? Dengan berani Petrus bilang apa? Kita harus lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Wow. Ya, kita ragu makanya kita diam. Makanya kita nggak melaksanakan amanat agung. Kita takut sama manusia, salah takut. Nah, akhirnya apa? Kita nggak melaksanakan amanat agung. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa orang nggak melaksanakan amanat agung? Karena masalah dosa. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14, 17 sampai 18. Dikatakan di sana, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ini connect ke beberapa minggu lalu kita merayakan Paskah. Pentingnya kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar mati, menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita, menulis nama kita di sorga. Ya. Tapi juga penting Yesus bangkit. Kenapa? Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia pemberitaan kami. All the preachings, termasuk yang ini. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kalau Yesus cuma mati di salib, nggak bangkit lagi. Dia kayak semua orang yang lain. Berawal di rahim, berakhir di kubur. Nggak usah dengerin dia, sama aja kayak yang lain. Kata Rasul Paulus. Tapi apa? Dia nggak berawal di rahim, makanya nggak berakhir di kubur. Starts in the womb and up on the tomb. Kenapa? Kenapa dia nggak berakhir di kubur? Karena dia nggak berawal di rahim. Dia nggak dimulai ketika lahir di hari Natal dari Maria. No. In the beginning God, pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Berfirmanlah dia, Yesus. Dari awal, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, ya. Makanya dia pernah ribut kan sama alim ulama di eranya dia. Umur lu belum 50 tahun. Lu bilang, lu udah ada sebelum Abraham. Wah, gila nih orang nih. Bener ya? Sebelum Abraham ada, aku ada. Hah? Mana mungkin? Lu 50 tahun aja belum. Abraham nenek moyang kita. Gimana caranya sebelum Abraham ada lu ada? Sekali lagi. Ya. Tapi Yesus benar bangkit nggak? Ya kan? Hoax atau enggak? Enggak, ada buktinya. Arkeologis, ada kubur kosong. Nanti kalau yang belum pernah ke sana, nanti kita ke sana. Saya juga belum pernah. Ya, puji Tuhan belum pernah. Ya. Nantilah nanti, kalau udah lebih aman dan dolarnya lebih masuk akal harganya ya. Kita berangkat bareng-bareng. Saya juga pengen sih. Cuman dari yang pernah berangkat saya udah lihat fotonya. Karena kalau no pics kan hoax ya. Kalau nggak ada foto, nggak ada buktinya. Dan mereka foto di depan kubur kosong dengan tulisan He is not here, He is risen. Dia nggak ada di sini, dia udah bangkit. Ini ada bukti historis sejarawan-sejarawan yang bukan Kristen, sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi, sampai gubernur Romawi juga nulis tentang
penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus, tentang hidup orang-orang Kristen saat itu yang percaya Yesus itu benar-benar bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan sejarah. Dan mereka radikal banget sampai dibunuh-bunuhin sama Nero. Ya, diikat di tiang, dijadiin obor hidup. Jadi zaman dulu tuh kota Roma itu menyala bukan karena Festival of Lights, tapi karena orang-orang Kristen secara radikal menolak menyangkal Yesus. Jadi mereka diikat di tiang-tiang, dinyalain malam-malam. Wow, dan sejarawan pada bingung kenapa mereka masih tetap Kristen. Aneh banget. Kenapa? Karena kepercayaan mereka tuh historis, ada dasarnya. Yesus beneran bangkit. Dia benar seperti yang dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia membuktikan ketuhanannya. Ya. Karena Yesus sungguh dibangkitkan, maka nggak sia-sia pemberitaan kami dan nggak sia-sia juga kepercayaan Anda mestinya, benar ya? Kita bisa percaya karena kita mendengar berita, setuju ya? Nah kalau beritanya sia-sia, apalagi iman kita. Nah ayat 17 dijelasin, iman yang sia-sia tuh yang kayak gimana sih? Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, iman yang sia-sia adalah iman yang nggak berhasil mengeluarkan Anda dan saya dari kubangan dosa. Nggak bisa mengeluarkan kita dari lingkaran setan tobat kumat. Ya, artinya apa? Ketika seorang mengaku percaya Yesus, tapi masih hidup dalam dosa, berarti dia kirim sinyal kepada dunia bahwa Yesus sebenarnya nggak bangkit. Sia-sia iman kita orang Kristen. Nggak usah dengerin Yesus. Dan ini problemnya, ini yang jadi penghalang, bener gak? Orang kalau disuruh nginjil, suruh muridin, suruh melaksanakan amanat agung, alasan paling sering adalah apa? Saya belum sempurna pak, nah, gitu, selalu gitu. Saya juga masih bergumul. Oh ya, apa iya Anda bergumul? Saudara gak usah pakai kata bergumul kalau Anda gak ngelawan. Gumul artinya ada perlawanan, itu artinya bergumul. Anda ngelawan dosa Anda gak? Mayoritas enggak, tapi ngelawan Tuhan. Aneh. Ya dong, giliran sama dosa, mau gimana dong? Yesus bilang roh penurut tapi daging lemah. Ais. Ya, giliran lawan dosa sama hawa nafsunya jadi lemah. Giliran sama Tuhan malah ngelawan. Salah ya? Salah arah. Makanya dia bilang apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Berhenti ngajak ribut Tuhan. Dia di pihakmu. Ya, lawanlah yang lawanmu, jangan Tuhan. Tuhan kok dilawan? Daging lu lawan. Hawa nafsu lu, dosa, setan lu lawan. Kok Tuhan yang dilawan? Ya kenapa? Karena takutnya sama orang, malah sama setan. Bener ya? Indonesia kan salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Pancasila nomor 1, tapi yang paling laku film setan. Bener ya? Itu kan namanya. Jadi kita ganti aja apa nomor 1, kesetanan yang maha kepo, gimana? Bukan ketuhanan yang maha esa, bener gak? Aneh kan? Harusnya kalau emang ini negara ketuhanan, justru film religi yang harusnya paling laku, apapun agamanya, bener ya? Tapi yang paling laku setan, kepo kita sama setan tuh. Bener ya? Akhirnya alhasil apa? Bukannya takut sama Tuhan, takut sama siapa? Banyak nonton film horor, bener kan? Nih anda tuh banyak nonton film sih. Ya saya tuh malas nonton film horor, kenapa? Karena bumbu. Lebay, setan tuh tidak semengerikan itu. Saudara, almarhum nenek saya seorang penginjil, dari Manado. Dia tinggal di Jakarta dan tiap hari ada yang kerasukan setan dibawa ke rumah untuk didoain. Jadi saya ngelihat film horor exorcism tuh tiap hari live. Paling dong saya, ini ngusir setan, ada yang setannya 2 sampai 4 jam ngusirnya. Wow, kok tiap hari tuh seru banget dari rumah gua pokoknya. Mencekam. Tapi yang mencekam bukan karena takut setan, bukan. Oma saya lebih serem dari setan. Asli. Kalau dia udah ngusir setan tuh kita takut setengah mati. Gue gile. Siapa? Siapa nama kamu? Iya oma, bukan kamu, kata dia. Bayangin saya sampai takut sendiri. Kenapa gue yang jawab? Orang yang kesetanan yang mana ditanya. Dia saking takutnya saya. Lebih serem nenek saya dari setan. Setannya pada pergi diusir sama dia. Bener? Ya. Kenapa? Karena dia baca Alkitab. Nggak banyak nonton film horor. Di Alkitab dikatakan roh yang ada dalam kita. Anda tahu tuh. Benar nggak? Ya, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka apa?
iblis akan lari. Saudara, lari itu gestur takut. Bener gak? Jadi harusnya siapa yang lebih takut sama siapa ya? Bener. Mestinya setan lebih takut sama kita daripada kita sama setan, bener gak? Tapi gara-gara kita aneh, gak takut sama Tuhan, itu yang terjadi. Kita jadi takut sama yang gak perlu kita takuti. Manusia lah, setan lah, miskin lah, ada yang takut miskin. Takut kena azab. Takut sama Tuhan. Sehingga sama yang lain-lain kita gak perlu takut. Ya ada yang takut sama istri. Suami-suami takut istri. Masih zaman ya? Hah? Suami-suami takut istri udah gak zaman, norak itu. Bener? Ya? Akhirnya apa? Karena gak melakukan yang mestinya dilakukan. Jadi mulai melakukan yang mestinya gak dilakukan. Kayak siapa? Adam. Adam itu suami-suami takut istri pertama di dunia. Ketika istri digangguin setan, saya tuh dulu mikirnya gini ya, saya pikir kan dia disuruh kasih nama seluruh binatang ya, di bumi kan banyak ya. Saya pikir tuh pas Hawa digangguin setan, Adam tuh lagi kerja. Itu pikiran saya, lagi gak di rumah. Digangguin setan bininya. Pas baca Alkitab, dia ada di situ. Lah ngapain bocah ada di situ, diam-diam baik. Istri lu digangguin setan, kenapa lu diem? Mestinya kan lu step up, lu lawan tuh setan. Bilang, enggak beb, enggak gitu, enggak, bohong itu bohong. Kan enggak gitu. Harusnya kan gitu dong. Ya enggak? Lurusin, setan bilang, oh ini mah bukan boleh dimakan, ini semuanya boleh dimakan. Enggak, semuanya boleh. Bukan enggak boleh. Kecuali yang ini mah dipegang aja enggak boleh. Enggak, Tuhan enggak ngomong gitu beb, enggak. Kan Adam bisa ngomong gitu, kenapa? Karena enggak ada Tuhan bilang enggak boleh dipegang. Ditambah-tambahin bininya. Adam diem-diem baik. Kenapa? Males. Takut bete kalau disanggah. Happy wife, happy life. Udahlah. Hah? Itu yang terjadi gara-gara lu mestinya step up. Lu gak melakukan yang harusnya lu lakukan. Akhirnya lu melakukan yang gak harus dilakukan, yang gak boleh. Malah dimakan ujung-ujungnya. Kan Tuhan berfirman sama siapa? Bukan sama Hawa, jangan salah. Sama Adam. Bisa-bisanya karena dia gak step up, gak lindungin istrinya. Dia lebih takut sama istrinya daripada sama Tuhan. Akhirnya dia malah melakukan yang gak boleh. Makan tuh buah. Dan lebih resenya lagi, dia nyalain Tuhan lagi. Bener gak dia nyalain Tuhan? Enggak, dia nyalain istrinya, dia nyalain Tuhan. Perhatiin kalimatnya. Perempuan, ya. Ingat, Tuhan nyari siapa? Bukan nyari Hawa, padahal Hawa yang makan pertama. Tuhan nyari Adam, kenapa? Karena itu tanggung jawab siapa? Ya harusnya tugas Adam melindungi istrinya. Ajarin istrinya teologi yang benar. Semua boleh dimakan kecuali yang ini. Gak ada tuh, gak boleh dipegang, gak usah tambah-tambahin firman Tuhan. Jangan dimakan pokoknya. Kalau udah gak dimakan gak mungkin dipegang, masa? Kayak lomba makan kerupuk, gak pegang tapi dimakan. Udah jelas gak boleh dimakan, artinya termasuk gak usah dipegang-pegang, gak usah dilihat-lihat, gak usah. Udah liatin, lu kenapa ya? Elah. Jagain mata bini lo. Kan gitu. Ya beb, kenapa? Jangan diliatin mulu, ntar pasti dibeli kan gitu ujung-ujungnya. Udah gak usah. Gak usah dikeranjang-keranjangin, udah kosongin keranjangnya. Kalau perlu beli, gak usah masukin keranjang. Masukin keranjang mulu. Ujung-ujungnya kebeli kan. Belum tentu perlu lagi. Ntar habis itu baru ngaku. Aku kemarin jadi, elah. Gak usah ketawa, bapak-bapak lu juga gitu kan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Udah beli dulu ntar baru minta maaf. Mana aku beli ini. Apa lagi gak jelas barang apa. Ya? Dia bilang apa? Di mana engkau? Dicari laki-laki. Ya, terus dia bilang apa? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, gara-gara dia gue makan. Coba lo kasih perempuan yang lain gak gini kisahnya, bener kan? Kurang asem tuh dia tuh bener emang. Parah. Tapi itu yang terjadi ketika Anda gak melakukan yang diperintahkan. Kita gak melakukan yang diperintahkan, kita akan mulai melakukan yang dilarang. Itu naturnya. Ya. Makanya hidup dalam dosa jadi penghalang seorang tuh menjalankan amanat agung. Karena saya juga saya belum sempurna Pak. Gue bilang siapa juga yang bilang lu sempurna? Ya saya kan bukan malaikat, nggak ada yang lu bilang malaikat, nggak ada yang bilang lu malaikat, aneh. Kita manusia tapi jangan pernah lupa, Yesus mati di salib untuk menebus manusia bukan menebus malaikat. Kita ini umat-umat ketebusannya, jangan lemah. Benar, jangan pakai alasan mulu, roh penurut tapi daging lemah. Saudara, roh penurut tapi daging lemah cuma sebagian ayat, jangan dipotong-potong ayat tuh, dosa.
Roh penurut tapi daging lemah, makanya apa? Berjaga-jaga dalam doa. Roh penurut tapi daging lemah bukan pembenaran untuk hidup dalam dosa. Tapi alasan mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, mulai ikut cool, mulai bangun kehidupan doa. Udah tahu roh penurut tapi daging lemah malah mancing aja kerjaannya, mancing emosinya Tuhan. Ngapain lagi? Nungguin apa? Nungguin kehendak Tuhan. Enggak juga nungguin mancing. Mancing emosi yang ada. Ya. Saudara baca ayat 18-nya, ngeri banget. Orang yang masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Anda pernah baca ayat ini enggak? Ayo, siapa yang pertama kali baca dan kaget? Ada ayat kayak gini loh. Kita pikir kalau dalam Kristus kan udah pasti masuk surga ya. Dalam Kristus yang gimana dulu? Saudara, orang yang hidup dalam Kristus nggak mungkin hidup dalam dosa. Dia akan hidup dalam pertobatan. Tapi masih bisa bikin dosa nggak? Masih bisa. Tapi hidup dalam dosa nggak bisa. Karena ada Roh Kudus. Ya saya kasih contohnya, bukan kasih contoh, kasih penjelasan perbedaan hidup dalam dosa sama hidup dalam pertobatan. Saudara, kalau hidup dalam dosa itu most of your life itu dosa. Oke? Bertobatnya sekali-sekali. Sekali-sekali tobat, kumatnya lebih lama, sekali-sekali tobat. Nah, hidup dalam pertobatan, dosanya sekali-sekali. Jatuh namanya juga orang, jatuh kan gak sengaja. Ya enggak? Tiba-tiba diserempet orang tuh, emosi mendadak. Gak sengaja, gak ada niatan untuk memukul orang tadinya. Bener gak? Dan ini ayat ini hati-hati, kita mesti perhatiin. Dan ini jadi penghalang kita. Nunggu sempurna dulu, saudara. Kalau Tuhan nunggu kita sempurna, baru dia bisa pakai kita, nggak ada yang dipakai. Nggak ada yang dipakai, emang ada yang sempurna? Nggak ada. Semua kita lagi disempurnakan. Ku mau sepertimu Yesus sempurnakan tuh bisa jadi seperti Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar semua yang saya lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, sebagai penyembahan, sebagai persembahan, sebagai pelayanan, ya, jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi karyawan, jadi warga negara, aparatur negara, ya, jadi penguasa dalam tanda kutip, otoritas yang dipercayakan sama Tuhan. Semuanya dilakukan sungguh-sungguh buat Tuhan, ya. Dan ini 3 penghalang, saudara. Kenapa orang nggak melaksanakan amanat agung? Ragu. Oke. Yang kedua apa? Tadi takut manusia. Dan yang ketiga apa? Hidup dalam dosa. Makanya apa? Mulai lakukanlah yang diperintahkan. Sehingga kita akan mulai berhenti melakukan yang nggak boleh. Itu idenya tuh gitu. Ya, taat atau berdosa kan cuma 2. Nggak bisa taat sambil berdosa, nggak bisa, pilih satu. Berikutnya, saudara, kita ke 1 Petrus 3 ayat 15. Saudara, saya mau meyakinkan Anda semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa yang kita punya sebagai orang Kristen bukan cuma argumen. Siapa yang benci berdebat? Ada gak? Saya benci, saya gak suka berdebat. Saya gak suka. Ada yang gak suka berdebat? Atau semuanya suka? Oh, saya kalau gak debat gak hidup, Pak. Gue tuh kalau belum debat sama siapa satu hari tuh ring-ringan bawahnya, siapa ya pengen gue debatin gitu. Oke. Siapa yang gak suka berdebat? Kalau saya gak suka. Saya gak suka. Ya. Tapi perdebatan bicara tentang argumen, adu argumen. Tapi coba lihat apa yang kita miliki. Kata Rasul Petrus. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dimulai dari situ dulu. Siapa Yesus bagimu? Kalau Yesus Tuhan, ketika dia berkata pergi jadikan semua bangsa murid, baptis, ajar mereka melakukan segala sesuatu, kita lakukan. Kenapa? Kan dia Tuhan. Kita nurut karena dia Tuhan. Dia punya otoritas atas hidup kita. Oke? Makanya dimulai dengan kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tuhan Yesus pernah ngomong gini di Lukas 6 ayat 46. Dia pernah bilang gini sama murid-muridnya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bahasa Betawinya gini, ngapain lu manggil gue Tuhan kalau Tuhannya itu lu? Ngapain lu manggil gue Tuhan kalau lu gak menurut? Berarti gue bukan Tuhan atas hidup lo. Lu gak menurut sama gue. Ada ayat itu. Jadi baliknya dimulai apa? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dia yang layak ditaati. Dia yang harus kita dengerin. Dia yang harus mestinya kita percaya. Yang harus kita takuti dan juga kasihi. Benar ya? Baru apa?
Dan siap sedialah at all times, pada segala waktu. Untuk apa? Memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Saudara, artinya apa? Penginjilan tanpa kehidupan yang menjadi saksi itu mustahil. Kenapa? Karena orang-orang harusnya nanya. Dia ngeliat hidup kita segitu bingung. Kok lu bisa ya tetap bersuka cita? Padahal apa, tetap bersyukur. Padahal apa, suami lu baru meninggal. Kok bisa? Kok lu bisa tetap pelayanan? Padahal baru kena musibah. Kok bisa? Kok bisa? Orang baru bertanya. Kok bisa? Apa yang terjadi? Kok lu bisa tetap maafkan suami lu yang udah selingkuh nggak tahu berapa kali? Kok bisa? Ya, yang harusnya gitu, hidup kita segitu diubahkan sama Tuhan sampai menimbulkan pertanyaan dalam hati orang, dan orang bertanya baru kita menjawab, kan gitu ya? Bener gak? Susah nginjil kalau nggak ada konteksnya. Tiba-tiba ngeliat orang random bengong, Bu, sorry, udah pernah denger tentang Yesus? Karena aneh ya. Enggak, bener gak? Kita kan suka bingung, kapan mulainya gimana ya? Ini kenapa? Karena hidup lu sama aja sama mereka. Mereka gak pernah bertanya, what happened? Nih sorry nih, saya nungguin anak sekolah ya, di sekolah Kristen ya. Bisa-bisa ini saya lewat nih. Geng ibu-ibu kan biasanya kan kalau 2-3 orang ibu berkumpul pasti ada gosip ya. Itu naturnya gitu memang. Oke, saya lewat nih. Saya lewat tiba-tiba gini, kalau gue punya laki gitu mau gue tinggalin. Gue langsung kayak, apa? Gitu. Saya sebagai pendeta terperanjat saya. Karena ini sekolah Kristen. Oke, gue kayak, ini yang mana yang ngomong nih ibu-ibunya? Pengen gue cubit bibirnya kayak, Bu, nyebut Bu. Gitu. Gue kalau punya laki gitu gue tinggalin, bener. Dan di sekeliling itu pada nyaut semua. Ternyata mereka lagi dalam tanda kutip, ya lagi mempertanyakan kenapa nih satu temennya ini memutuskan untuk mengampuni suaminya, padahal udah diselingkuhin berkali-kali. Lihat, sekeliling lagi mempertanyakan ini, bayangin ini sama-sama Kristen loh. Dan istrinya pasti ngejelasin pasti tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus jawabannya, Yesus alasannya. Yesus yang memampukan saya. Yesus yang mencontohkan bagaimana saya harus hidup sebagai hamba Tuhan. Lihat. Dan itu yang mesti terjadi. Orang lain lihat hidup kita sampai bertanya. Dan kalau udah bertanya baru kita menjelaskan apa? Perhatiin, yang kita punya saudara bukan cuma argumen. Yang kita punya lebih dari argumen, namanya apa? Pengharapan yang ada pada kita. Tapi apa, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jangan sama kasarnya sama pendebat lo. Ya kadang argumennya bagus tapi mulutnya kebun binatang. Nyinyirnya sama. Bener ya? Kasarnya sama. Argumennya bagus tapi jadi sebel kan? Karena kan mental kan dipikir, sama aja lu juga. Ini sama-sama senggol bacok modanya kan gitu, bener gak? Saudara, yang Anda punya dan saya itu pengharapan. Yang kita punya lebih dari argumen. Yang kita punya kabar baik tadi saya udah bilang di awal. Kabar baik yang diperlukan semua orang. Saudara, di tengah dunia yang makin putus asa, people needs hope. Orang-orang itu perlu pengharapan. Dan you know what? Kita punya. Kita punya. Dan ini amanat agung sebenarnya. Kita tuh membagikan yang kita punya. Kerap kali kita gak bisa bagiin, kenapa? Karena kita gak punya. Anda anggap sepi Injil itu. Bukan Injil yang mengubahkan hidupmu, tapi agama. Takut masuk neraka nanti kalau mati. Takut gak diberkati. Takut kena azab. Beda sama takut akan Tuhan. Dan orang takut cuman bentar. Cinta yang bikin orang tuh mengabdi, bukan takut. Saudara, saya setia sama istri saya bukan karena takut diceraiin. Tapi karena saya sayang sama istri saya. Karena saya bersyukur Tuhan percayain dia sama saya. Siapa saya? Ya, semua yang kalau ketemu ya kayak tadi kan ada yang temenin saya di ruangan setiap ibadah ganti. Setiap kali saya kasih lihat istri saya, istri cantik ya Pak. Iya, dari Tuhan, saya bilang. Biar gue tahu diri, bukan karena gue ganteng, bukan. Itu bukan gara-gara Tuhan gak mau dia sama gue, yakin gue. Gue mau tahu-tahu diri aja lah. Tapi itu yang bikin kita setia, kenapa? Bersyukur. Saudara, orang itu bikin dosa karena dia gagal bersyukur. Dia gagal percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Gak perlu kita ikut-ikutan gila sama dunia ini.
Walaupun dunia bilang kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Ya, saya percaya ada rezeki anak soleh ya. Bukan rezeki orang gila. Terserah lu mau yang mana sih. Kalau gue sih percaya udah ada yang disiapin sama Tuhan, bener ya. Jadi kita nggak perlu pakai cara dunia, nggak usah. Ya, saudara, yang terakhir yang saya nggak bagikan dari ibadah pertama. Anda yang ikut 2 kali kan seperti pemusik misalnya kayak ini, kayak lagu kaset rusak nih pendeta. Khotbah sama aja. Enggak, saya nggak bisa khotbah 2 kali sama sejujurnya. Ini ada poin terakhir yang tadi pagi nggak ada. Ini yang tadi saya pikir ini harus saya katakan. Saudara, kita ke Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Dikatakan begini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, termasuk di fasilitas yang megah ini. Oke? Dan apa? Juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena justru apa, dari Dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu. Semua yang ada pada kita, ini justru dari Dia. Dia nggak kekurangan apa-apa. Jadi ketika ada undangan, ajakan untuk turut menginjil, melanjutkan yang Yesus kerjakan ketika Dia di bumi, itu bukan karena Tuhan perlu bantuan. Sorry, jangan GR dulu. Karena ada kalimat tuh, kalau bukan kita, siapa lagi? Enggak, kalau kita menolak memuliakan Yesus, Yesus pernah bilang, kalau mereka saya suruh diam, batu-batu nanti berteriak. Lihat, jangan GR. Ya, Tuhan gak memerlukan kita, tapi Dia menginginkan kita. Itu harus membuat kita menyadari bahwa kerap kali kita yang memerlukan Dia, tapi gak menginginkan Dia. Aneh banget memang kita tuh. Ya, ingat, Dia gak perlu bantuan. Jadi ketika Dia ajak kita untuk melaksanakan, bahkan menyelesaikan amanat agung, ada sesuatu yang Dia mau bagi. Yang jelas bukan tugas, karena Dia gak perlu bantuan. Berarti ada sesuatu yang Dia mau bagi, namanya sukacita. Ya, surga bersukacita bersorak-sorai ketika apa? Satu orang berdosa bertobat, bener ya? Gini, bisa gak Tuhan mempertobatkan orang tanpa pakai kita? Oh bisa. Hari ini salang saat ini tiba-tiba Dia nyamperin orang nih, ada yang lagi di WC, ada yang lagi tidur, tiba-tiba datang Dia, teng, nyala. Ya, bilang, saya Tuhan, tangan bolong. Oh Yesus berarti, langsung semuanya bertobat, bisa gak? Bisa. Dia perlu kita gak untuk nyelamatin orang? Tapi Dia pengen kita ikut. Dia gak pengen kita kelewatan. Kelewatan apa? Sukacita sorga ketika ada satu orang, tadinya hidup dalam dosa, tapi sekarang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi karena kita ambil bagian, mungkin pernah kirim WA ayat, pernah kirim link khotbah YouTube, kebaktian ini misalnya dikirim linknya. Akhirnya tuh orang bertobat. Percayalah, yang menyelamatkan Tuhan, tapi yang bersukacita siapa? Itu yang disebut apa? Tenenenet. Terima sukacita surga. Benar? Itu sukacita surga. Itu yang bikin almarhum ayah saya tetap melayani, bahkan ketika udah dikudeta kesekian kali. Saya bilang, kalau saya jadi papa, lu gak kapok ya Pak? Saya bilang, dikudeta mulu. Emang gak bisa nyium apa? Kalau udah dikudeta tuh udah kan kecium dari awal, dari jauh juga. Gue udah tahu nih orang bakal nyingkirin. Udah tahu. Udah kayak lagi mendung, udah kecium hujannya. Aroma kudeta nih, kayaknya udah tahu. Masa lu gak tahu? Papa bilang, ya saya tahu. Ya, terus kenapa tetap melayani? Kalau saya jadi papa saya berhenti. Udahlah, udah umurnya emeritus, udahlah. Bener ya? Emeritus kan orang yang berhenti jadi pendeta. Karena katanya udah ketuaan, beda kalau kita Pentakosta kan sampai Tuhan menjemput atau kita pulang, bener ya? Mana ada pensiun pendeta, kalau kita gak ada. Dan saya bilang apa, jujur, kalau saya jadi papa udah capek, dari muda dikudeta mulu. Nah kalau saya mah berhenti loh. Terus dia bilang apa? Susah Kak, kata dia. Hah, susah? Tinggal berhenti, susahnya di mana? Susah. Kalau kamu udah pernah ngerasain sukacita sorga, susah untuk tidak berusaha merasakannya lagi. Dan dia bilang gini, Papa akan tetap melayani selama masih ada satu orang yang belum terima Yesus. Wow, ini hamba Tuhan. Dia ngerti, dia pernah ngerasain itu. Dan dia pengen terus ngerasain. Bisa ngerasain sorga sebelum masuk sorga. Interesting.
Dan itu yang mesti jadi motivasi kita menginjil. Kita nggak mau kelewatan sukacita sorga. Saudara, ini ayat terakhir. Terakhir banget nih, ya janji terakhir. Yohanes 12 ayat 26 ayat terakhir. Saudara, kita semua tahu Yohanes 14 ayat 3 ya. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Ya, nanti kalau tempatnya udah jadi, saya akan datang untuk menjemput kamu. Membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada. Benar ya kalimatnya Anda tahu ya, di situ pun kamu akan berada. Bicara tentang apa tuh? Tapi Yohanes 12 ayat 26 bukan bicara sorga. Bicara bumi ini, esensinya sama. Coba lihat. Barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Lihat, dia gak mau kita kelewatan. Maka ini yang diharapkan, sorga gak nunggu nanti. Sorga itu dimanapun dia ada, kita ada di situ. Itu yang dia bilang, gue gak bakal tinggalin lo. Kenapa? Karena lo pasti nurut. Saya akan mampukan kamu. Saya akan lindungi kamu. Saya akan cukupkan kamu. Makanya pelayanan saya gak pernah khawatir, ayah. Kita bukan orang paling kaya. Ya, ketika bapak saya meninggal, kita coba lihat tabungannya, siapa tahu tambahan 16.000 tabungannya. What? Tapi ini yang menarik. Dia menggenapi firman, dia gak pernah ngutang sama siapa-siapa. Gak pernah bikin proposal buat pelayanan. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Satupun dari kami, saya kuliah di UPH, beasiswa, dibayarin Tuhan Yesus. Mahal loh itu. Adik-adik saya 2 jadi artis. Dari umur lumayan muda, gak pernah minta duit lagi sama orang tua. Gak pernah meminta-minta, real. Gak punya seluruh dunia. Gak punya warisan duit, tapi warisan iman. Iman yang membuat kami tahu kalau kami kelewatan sukacita sorga, sia-sia hidup kami. Mungkin bisa terkenal, punya banyak duit, tapi kosong. Kata siapa yang bunuh diri cuma yang bokeh? Bener. Yang narkoba rata-rata gak bokeh, kebanyakan duit tapi gak tahu mau diapain kan. Real kok. Karena gak pernah itu jadi solusi. Semua itu gak pernah dibawa lahir dan gak bakal dibawa pulang. Tapi ada satu yang Tuhan tawarin yang kita sering abaikan. Dia kasih kita kesempatan untuk bisa ngerasain sukacita sorga. Bahkan kesempatan untuk apa? Barang siapa melayani aku akan dihormati Bapa. Saudara, ayat ini di tengah dunia yang gila hormat, cari dihormati manusia. Anda dan saya punya potensi untuk dihormati Bapa. Gimana coba? Semua yang kita punya dari dia. Kok bisa-bisanya dia kayak salut sama kita, kok bisa? Apanya yang mau disalutin? Ini kayak misalnya gini, kita kasih duit kita ke pelayanan. Tuhan gak perlu bilang thank you, orang itu duitnya dia. Bener gak? Dan kita gak usah songong. Itu duitnya Tuhan memang. Gak usah ngerasa memberikan sesuatu. Makanya donatur gak bisa ngatur harusnya. Ya, saya bersyukur saya dikembalikan Pak Robert, Pastor Robert sama Ibu Lea. Kenapa mereka ajarin saya kalau orang mau bantuin, kasih pemahaman dulu dari awal. Kasih tahu sama dia, itu bukan duit kamu. Dan ini bukan pelayanan saya. Jadi apa? Kalau kamu percayakan duitnya, gak bakal gue pakai buat gue. Tenang aja. Ya. Dan apa? Kalau udah ngasih duit, jangan berasa ngasih sesuatu. Karena itu bukan punya lu juga. Dari awal, kalau udah deal, silakan support pelayanan. Kalau gak mau, gak usah. Karena banyak yang gitu, yang donatur tuh coba ngatur-ngatur. Minggu depan lagu ini dong. Lah request lagu lu kata radio. Aneh banget tiga lagunya. Ngatur-ngatur. Ya. Tapi itu realitas, saudara. Ya, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, emang miliknya juga. Terus apa yang bisa bikin dia salut sejujurnya? Apa yang bisa bikin dia hormat? Orang dari dia kok dibalikin ya udah yang punya gue kan gitu. Kenapa dibilang bisa dihormati Bapa? Kenapa? Karena kita apa? Melayani bersama dengan Yesus. Ya saya tutup dengan ilustrasi, bukan ilustrasi, ini kisah nyata yang bikin saya ngerti maksudnya ayat ini. Karena ayat ini terlalu sulit untuk dipahami. Ya, saya punya bestie dulu ketika kami mulai tinggal di Lipo Karawaci, ya di sana di dulu tempat jin buang anak, sekarang jadi kota mandiri ya, dalam tanda kutip. Agak-agak kayak BSD gitulah. Itu perumahan elit.
Ya kami entah gimana oleh anugerah Tuhan bisa punya rumah di sana. Kita nyicil 10 tahun, yang lain udah lunas dari awal. Kita doang yang nyicil 10 tahun. Karena emang gak mampu sebenarnya tinggal di sana. Akhirnya apa? Ada sekolah baru buka di sana namanya Dian Harapan. Saya sekolah di sana karena dekat, minta keringanan karena hamba Tuhan. Karena sebenarnya gak masuk pajak sejujurnya. Akhirnya saya punya teman baik di komplek itu juga. Suatu hari, saya selalu main ke rumah dia setiap hari. Satu hari itu lagi libur sekolah. Dia les ternyata, lesnya nggak libur. Karena kalau les guru les rugi ya kalau libur ya. Ya dong pasti kan tetap les. Nah alhasil apa? Saya panggil ke rumahnya, saya panggil dia, panggil namanya biasa. Keluar pembantunya baru, belum kenal saya. Terus saya tanya, tuan muda lagi les. Oh iya siap. Oh iya paling 10 menit lagi selesai ya mbak. Iya. Terus si mbaknya kayak bingung kan, saya nungguin di depan aja nyantai. Terus saya bilang, emang kenal di mana mas? Sebenarnya itu artinya diremehin tuh sebenarnya. Cuma saya nggak tahu. Namanya juga masih kecil ya. Ya, karena saya dijulukin dulu sama teman-teman saya yang kurang asem itu Tiko. Saya kira Tiko tuh keren ya, tikus kota ternyata artinya, kurang asem namanya. Karena saya lain sendiri, ya semua rata-rata Chinese saya kebalik. Jadi kalau di Jakarta Chinese minoritas, di sono kebalik, saya minoritas. Ya, cuman itu bestie saya. Ya bestie saya terus dia bilang, ya udah, emang kenal di mana mas? Saya bilang, oh satu sekolah mbak. Oh sekolah itu kan mahal kata dia. Oh iya emang. Saya ceritain tuh, ya papa saya ngasih surat. Ternyata ini diceritain mujizat dalam hati dia kayak. Siapa nanya, bodoh amat emang. Enggak, gue gak berniat nanyain lu. Enggak. Tapi karena saking bersuka cita, saya kesaksian tuh. Bagaimana bisa dapat diskon segala macam. Ya akhirnya apa, karena ribut di depan, papahnya keluar. Papahnya teriak, siapa sih itu di depan ribut? Saya gak pernah ketemu papanya. Dan yang saya tahu dari, apa yang saya dengar dari telepon yang suaranya sampai luar, papanya galak. Karena kalau lagi marah itu teleponnya begini, suaranya bisa keluar dari telepon. Dan saya tahu suara itu, wah takut saya. Kan belum pernah ketemu, saya taunya galak. Kenapa sih ribut-ribut, ada apaan? Dia keluar, peng. Dia bilang kayak, oh Kristo, kenapa gak disuruh masuk? Ya kalau gue sekarang tahu tuh pembantu lo paling gitu. Gue malah diinterogasi. Ini udah kayak penjahat. Right? Enggak, saya gak ngomong gitu, namanya masih kecil. Masuk di ruang tamu, duduk gemeteran, takut kan. Saya gak pernah ketemu, takut saya tahu. Taunya galak, udah mana teriak-teriak lagi. Interaksi pertamanya langsung teriak-teriak, wah galak beneran nih. Mati deh gue, udah buruan kayak temen gue, kelar les, udah gemeteran saya. Tiba-tiba dia keluar dari ruang makan, dibuka ada ininya, ada kerak gitu. Kamu udah makan belum? Kata dia. Ya, ada nasi goreng babi nih enak, kata dia. Waduh, kalau udah babi udah lemah saya, ya kan. Kacau nih gue. Aduh, tapi takut sejujurnya. Dan jawaban biasanya orang yang pengen tapi gak enak, jawabannya adalah apa? Gak apa-apa om, bener gak apa-apa kan gak nyambung. Ada nasi goreng babi nih, mau nggak? Mau apa enggak? Jawabnya mau apa? Kenapa nggak apa-apa? Nggak nyambung tuh. Berarti sebenarnya pengen, cuman nggak enak. Takut. Akhirnya apa? Entah gimana, by the grace of God, oleh anugerah Tuhan, saya bisa masuk ruang Maha Kudus, tempat makan. Sambil makan. Saya nggak pernah ngerti bahwa pengalaman tuh ngebantu saya ngertiin ayat ini. Ya, apa urusannya? Bisa saya dihormati sama bapaknya teman saya. Sampai selevel itu dia kenal siapa saya. Diajakin masuk makan nasi goreng babi. Ya kan? Dan ini mirip sama kayak gini. Ya apa yang buat kita mengira Tuhan bisa salut sama kita. Bapa di sorga. Kenapa? Karena kita teman anaknya, that's it. Sederhana banget. Bestie banget dimana dia ada lagi mengerjakan sesuatu. Kita gak mau kelewat. Ikut aja. Walaupun kontribusinya nggak seberapa, tapi hatinya penuh, selalu pengen ikut. Tuhan kemana aja, engkau bikin apa aja saya ikut. Saya cuma bisa segini tapi saya mau ikut, saya nggak mau kelewatan. Lihat, itu harusnya penginjilan tuh harusnya gitu, amanat agung tuh harusnya seperti itu. Akan dikerjakan oleh orang-orang yang nggak habis pikir, kenapa Tuhan mau mati buat saya? Kenapa dia mau pakai saya? Kenapa dia nggak biarin hidup saya sia-sia? Diajakin saya untuk ambil bagian dalam amanat agung. Padahal saya gak bisa-bisa banget. Kenapa dia gak pernah tinggalin saya? Ya, saudara, saya suka lagu tadi. Tuhan aku rindu itu. Ya, kenapa? Karena itu bicara tentang penyertaan Roh Kudus. Dan dia bilang apa? Dia mengurapi. Orang diurapi bukan karena sakit. Orang sakit diusapi minyak. Diusap. Diurapi itu untuk dikasih otoritas. Biasa Tuhan mengurapi raja. Saudara, kita diurapi. Lagu tadi kita sambil nyanyikan, saudara. Ya. Saya sambil bawa kita merenungkan. Dalam hidup kerap kali kita cuma suka fasilitas bukan otoritas. Kita cuma pengen Tuhan gak pernah tinggalin saya. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kita dan dia mulai ceritain kerinduannya.
Dia mulai kasih tahu apa yang dia pengen kita lakukan, kita coba sumpal mulutnya. Saudara, anggap dalam satu waktu, seorang anak disuruh sama mamanya pergi ke pasar untuk beli kain. Dia gak pernah disuruh beli kain. Cuman para krunya yang bantuin rumah pada belum pulang, masih di kampung. Akhirnya dia harus ke pasar beli kain. Akhirnya dia bete, dipikir daripada sendirian. Gue ajak teman gue, dia telepon, bro lu ngapain di rumah gak? Iya, temenin gue dong. Tahu nyokap gue suruh beli kain, tumben banget dah. Akhirnya gue jemput ya depan rumah, oke. Naik mobil, temannya naik, tak. Sepanjang jalan macet, temannya mulai ngobrol, nyokap apa kabar? Diam. Oh iya, oke, mungkin lagi ribut sama nyokapnya, I don't know. Ya macet, mulai ngobrol lagi, gimana lu kuliah udah sampai mana? Diam. Lama-lama dia bingung, kok setiap kali mau ngomong gak boleh ngomong. Ya. Terus akhirnya apa? Yang ngelarang ngomong ngejelasin, gini, gue ngontek lo. Oke, gue minta lu tuh buat nemenin gue. Bukan ngajak ngobrol. Saudara, kira-kira kalau Anda jadi temennya turun gak? Kalau gue turun sih. Berasa dimanfaatin gue tuh gak? Cuman buat nemenin. Enggak, gue ngapain lu banyak bacot. Gue cuman pengen lu nemenin gue. Tapi bukankah itu hidup kita? Kita cuma pengen dia gak pernah tinggalin kita. Tapi setiap kali dia ngomong, kita coba suruh dia diam. Ini hidup saya. Jangan ikut campur. Diam. Gue cuma pengen lu berkatin gue. Lindungin gue. Temenin gue. Gue gak mau tahu apa yang ada di hati lo. Gue gak peduli apa yang lo pengen. Ini hidup gue. Saudara, ini bedanya. Kalau saya pasti turun kalau digituin. Tapi Roh Kudus enggak. Dia enggak turun. Dia di situ nunggu waktu yang tepat untuk kembali ungkapin apa rencananya atas hidup kita. Dan sebagian besar kita akan bilang diam. Udah, gue kasih sumbangan ke gereja, lu diam. Gue pelayanan deh, lu diam, udah, gak usah, ini hidup gue. Tapi dia gak turun. Dia bisa, dia punya hak untuk turun. Tapi dia enggak. Saya pengen kita menyadari, saudara, kekaguman kita akan cintanya Tuhan yang sedemikian besar mengubah kewajiban jadi kerinduan. Love turns duty to delight. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Penginjilan yang tadinya beban rasanya jadi sebuah kerinduan. Sesuatu yang kita rindu, Tuhan, siapa lagi yang bisa dimuridin? Siapa lagi yang saya bisa ceritain tentang Tuhan Yesus? Pakai saya. Pakai lagu ini bagus banget. Saya undang semuanya berdiri. Kita berurusan sama Tuhan saat ini. Saya tahu saya udah overtime, tapi saya gak peduli. Saya lebih takut ada satu di ruangan ini yang ngerasa ini bukan tugas saya. Ini bukan panggilan saya. Terus panggilan kita apa? Pilihannya cuma dua, jadi budak dosa apa jadi hamba Tuhan. Gak ada yang diantara itu. Ini bukan cuma panggilan buat pendeta. Ini panggilan buat semua orang yang mensyukuri penyertaan Tuhan. Bersyukur bahwa dia gak pernah tinggalin saya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Nyatakan kerinduanmu. Ketika kewajiban itu diubah sama Tuhan jadi kerinduan. Oke, kita sudah mendengar renungan luar biasa dari Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Pastor Christopher Tapiheru. Sebelum saya ulas mendalam renungan ini, izinkan saya memberi informasi bahwa kami membuka donasi untuk mengembangkan konten-konten rohani. Jika kamu ingin membantu, dapat berdonasi melalui link di kolom komentar. Terima kasih. Ada 4 topik yang saya tangkap dari renungan tadi, antara lain, yang pertama, dilema pertanyaan kenapa. Kita semua manusia yang logis. Kita mau tahu kenapa hal buruk terjadi, kenapa orang jahat kelihatannya lebih sukses, atau kenapa penyakit ini nggak sembuh-sembuh. P.S. Christopher menekankan bahwa seringkali Tuhan sengaja tidak menjawab kenapanya kita. Kenapa? Karena pengetahuan itu belum tentu bisa memuaskan jiwa kita.
Kadang jawaban yang kita butuhkan bukanlah sebuah penjelasan, melainkan sebuah kehadiran. Di titik itulah Yesus hadir sebagai jawaban tunggal atas semua penderitaan manusia. Yang kedua, kisah Barabas sebuah pertukaran yang tidak masuk akal. Salah satu poin paling kuat dalam segmen ini adalah pembahasan tentang Barabas. Bayangkan suasananya. Yesus yang tidak berdosa berdiri berdampingan dengan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh yang sudah pasti divonis mati. Rakyat berteriak, "Salibkan Yesus, bebaskan Barabas." Coba tempatkan diri kamu di posisi Barabas. Dia tahu dia bersalah. Dia tahu dia pantas mati. Tapi tiba-tiba rantainya dilepas. Dia bebas bukan karena dia orang baik, tapi karena ada orang lain yang menggantikan posisinya di kayu salib. P.S. Christopher menjelaskan dengan sangat menyentuh bahwa kita semua adalah Barabas. Kita adalah orang-orang yang seharusnya menanggung akibat dari kesalahan kita sendiri. Tapi kasih, Yesus berdiri di sana dan berkata, "Biar aku yang di sini, kamu pergilah, kamu bebas." Ini bukan soal keadilan, tapi soal kasih karunia yang ekstrim. Yang ketiga, misteri spons dan anggur asam. Mungkin kamu pernah baca di Alkitab saat Yesus di kayu salib, dia berkata, "Aku haus." Lalu seorang prajurit memberikan spons yang dicelupkan ke anggur asam. P.S. Christopher membedah fakta sejarah yang akan membuat kita merinding. Di zaman Romawi, prajurit menggunakan spons yang diikat di tongkat sebagai alat untuk membersihkan diri di toilet umum. Spons itu adalah barang yang paling kotor, paling hina, dan penuh bakteri. Saat Yesus menerima spons itu adalah simbol bahwa dia sedang menyerap seluruh kotoran, kehinaan, dan sampah kehidupan kita ke dalam dirinya. Dia tidak hanya menanggung dosa kita secara legal, tapi dia merasakan kehinaan yang paling dalam. Kasih yang menjawab itu adalah kasih yang rela menjadi kotor supaya kita menjadi bersih. Dia mencicipi rasa asam dan pahitnya dunia agar kita bisa merasakan manisnya anugerah. Yang keempat, nafas pagi sebagai mukjizat kebangkitan. Beliau juga mengingatkan kita tentang hal-hal sederhana yang sering kita anggap remeh. Setiap pagi saat kita bangun dan masih bisa bernafas, itu sebenarnya adalah bentuk kebangkitan kecil. Itu adalah cara Tuhan menjawab pertanyaan kita setiap hari. Seolah-olah dia berbisik, "Aku masih memberikanmu kesempatan, karena aku mengasihi kamu." Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi hasil dari sebuah pertukaran di Bukit Golgota. Setelah kita mendengar betapa hebatnya kasih itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita membawa pesan ini ke dalam kantor kita, ke dalam rumah kita, atau saat kita lagi macet di jalan? 1. Belajar menerima tanpa penjelasan. Nilai pertama adalah trust over explanation. Kita sering stres karena otak kita nggak sanggup memproses rencana Tuhan. Penerapannya, mulai hari ini, saat kamu menghadapi masalah yang nggak masuk akal, coba katakan ini. "Tuhan, aku nggak paham kenapa ini terjadi, tapi aku tahu Engkau mengasihiku, dan itu cukup." Berhenti memaksakan diri untuk mengerti segala hal. Kasih Tuhan lebih besar dari logika kita. 2. Hidup tanpa rasa tertuduh. Identity as the freed Barabas. Banyak dari kita yang masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita merasa nggak layak diberkati, nggak layak bahagia karena dosa-dosa lama kita. Penerapannya, ingatlah kisah Barabas. Kamu sudah dibebaskan. Jangan kembali lagi ke penjara rasa bersalahmu. Kalau Tuhan saja sudah melepaskan rantaimu lewat pengorbanan Yesus, jangan biarkan dirimu sendiri mengikat rantai itu kembali. Jalani harimu dengan kepala tegak, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu dikasihi. 3. Merespon kebencian dengan spons kasih. Dunia ini keras. Orang mungkin menyakiti kita, memfitnah kita, atau memberikan anggur asam dalam hidup kita. Penerapannya, Yesus menunjukkan bahwa cara menghadapi dunia yang kotor bukan dengan ikut menjadi kotor, tapi dengan kasih yang menyerap kebencian itu tanpa membalas. Kalau ada orang yang menjatuhkanmu, doakan mereka. Kalau ada yang memahitimu, jangan biarkan hatimu ikut pahit. Berikan kasih sebagai jawaban, persis seperti yang Yesus lakukan. Ini sulit, tapi inilah tanda bahwa kita benar-benar pengikutnya.
4. Integritas di tengah kebebasan. Karena kita sudah dibebaskan seperti Barabas, pertanyaannya adalah, Barabas mau jadi apa setelah dia bebas? Apakah dia kembali merampok atau dia berubah? Penerapannya, gunakan kebebasanmu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Setiap kali kamu punya kesempatan untuk berbuat curang, tapi kamu memilih jujur, itu adalah cara kamu berterima kasih atas pertukaran di salib. Kebebasan kita adalah kebebasan untuk berbuat benar, bukan kebebasan untuk terus berbuat dosa. 5. Menghargai setiap nafas. Jangan menunggu mujizat besar seperti gunung berpindah, baru kamu mau bersyukur. Penerapannya, berlatihlah untuk bersyukur di 5 menit pertama saat kamu bangun tidur. Sadari bahwa nafas yang kamu hirup itu adalah subsidi dari surga. Saat kamu menghargai hal-hal kecil, hatimu akan lebih tenang dalam menghadapi badai yang besar. Jadi teman-teman semua, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Saat hidup terasa berat dan Tuhan seolah-olah diam, ingatlah satu hal. Dia tidak pernah diam. Dia sudah menjawab semuanya di kayu salib. Dia menjawab setiap tetes air matamu dengan darahnya. Dia menjawab setiap rasa sepimu dengan kehadirannya. Dan dia menjawab setiap kehinaanmu dengan memberikan martabat baru sebagai anak-anaknya. Kita adalah Barabas yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan tiket gratis menuju keselamatan karena ada Sang Kasih yang membayar harganya. Jangan pernah lagi merasa kalau kamu tidak berharga, karena bagi Tuhan, nyawanya sendiri adalah harga yang pantas untuk mendapatkan kamu kembali. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Saya berdoa supaya hari ini beban di pundakmu terasa lebih ringan karena kamu tahu ada kasih yang sedang bekerja untukmu. Kalau kamu merasa video ini menyentuh atau mengingatkanmu akan sesuatu, jangan ragu untuk share ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, apa satu hal yang paling kamu syukuri hari ini? Mari kita buat kolom komentar ini jadi tempat yang penuh energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berjalan di dalam kasih, karena kasihnya adalah jawaban yang paling sempurna. Tuhan Yesus memberkati.